Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan nomor NIM 2005-040030. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya hukum dalam hukum acara perdata. Yang pertama, pengertian. Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, dan karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan, sehingga salah satu memutuskan atau memihak salah satu pihak. Upaya hukum dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah upaya hukum biasa, lalu yang kedua ada upaya hukum luar biasa. Dalam upaya hukum biasa itu terbagi menjadi tiga, ada perlawanan, banding, dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa itu ada dua, peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga. Yang pertama itu dari upaya hukum biasa, yaitu upaya perlawanan. Suatu upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat atau putusan Vestek, dasar hukum Verzet dapat dilihat di dalam pasal 129 HIR. Verzet dapat dilakukan dalam tempo atau tenggang waktu 14 hari setelah putusan Verstek dilakukan atau disampaikan kepada tergugat karena tergugat tidak hadir. Syarat Verzet diatur dalam pasal 129 ayat 1 HIR, yaitu yang pertama, keluarnya putusan Verstek, yang kedua, jangka waktu untuk mengajukan perlawanan adalah tidak boleh lewat dari 14 hari dan jika ada eksekusi tidak boleh lebih dari 8 hari. Yang ketiga, Verzet dimasukkan dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum di mana penggugat mengajukan gugatannya. Lalu yang kedua ada banding. Upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Pokok Kekuasaan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan. Permohonan banding harus diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Urutan banding menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 JO, pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 mencabut ketentuan pasal 188 sampai dengan 194 HIR, yaitu pertama, ada pernyataan ingin banding. Yang kedua, panitera membuat akta banding. Yang ketiga, dicatat dalam register induk perkara. Yang keempat, pernyataan banding harus sudah diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sesudah pernyataan banding tersebut dibuat. Yang kelima, pembanding dapat membuat memori banding, terbanding dapat mengajukan kontrak memori banding. Lalu ada kasasi. Menurut pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 JO, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi adalah putusan banding. Alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 JO dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 adalah 1. Tidak berwenang, baik kewenangan absolut maupun relatif, untuk melampaui batas wewenang. Yang kedua, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang ketiga, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Lalu, upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali. Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, tetap dan dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Alasan-alasan peninjauan kembali menurut pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 JO
Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yaitu A. Ada novum atau bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus yang didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana yang dinyatakan palsu. Kemudian, apabila setelah perkara diputus, ditemukanlah surat bukti yang bersifat menentu yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Yang ketiga, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari apa yang dituntut. Yang keempat, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Yang kelima, apabila dalam satu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, tenggang waktu pengajuan 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali kepada tingkat pertama dan terakhir. Lalu ada upaya hukum luar biasa. Terjadi apabila dalam satu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan akhir. Dasar hukumnya adalah dari nomor 378 sampai 384 RV dan pasal 195 ayat 6 HIR. Dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat pihak yang berperkara saja, yaitu pihak penggugat dan tergugat, dan tidak mengikat pihak ketiga. Tapi dalam hal ini, hasil putusan akan mengikat orang lain atau pihak ketiga. Oleh sebab itu dikatakan luar biasa. Dan Der Verzet diajukan ke pengadilan negeri yang memutuskan perkara tersebut pada tingkat pertama. Baiklah, itu saja yang bisa saya beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih collection. Mirip emaknya.